Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiati akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Adapun model refleksi yang saya gunakan di sini adalah 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Selanjutnya, setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya adalah yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya adalah satu, mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan dan memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid serta adanya pernyataan dari Ki Hajar Dewantara mengenai menghamba pada anak. 2. Mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang bisa dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas sebagai guru sehingga dalam proses pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Kemudian momen yang paling menantang bagi saya adalah satu, pada saat melakukan aksi nyata harus dikaitkan dengan penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak. 2. Mengerjakan setiap tugas dengan batas waktu yang telah ditentukan, baik itu individu maupun kelompok yang ada di LMS. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga guru harus menjadi teladan bagi muridnya yang bisa menciptakan pembelajaran berperan kepada murid, di mana kaitan tersebut sama-sama berpihak pada anak dan pemimpin pelajaran yang merupakan nilai dari guru penggerak, yaitu berpihak pada anak dan kolaboratif yang harus lebih ditingkatkan dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas yang mampu menciptakan suasana yang menyenangkan. Kemudian mulai refleksi yang kedua adalah perasaan. Ketika mempelajari modul ini, saya benar-benar mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi saya, di mana saya merasa bagaikan kertas kosong yang berada di gurun pasir yang haus akan air. Tapi pada akhirnya mendapat ilmu dan pengalaman yang kami dapatkan sangat berharga pada pendidikan guru penggerak ini. Dan saya merasa bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar pada program guru penggerak, karena pada saat ini kami masih minim dalam hal model, metode dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga adanya kegiatan ini maka saya merasa tergugah untuk membenahi diri dan mengimplementasikan ilmu dari setiap materi didapat, dan termotivasi juga untuk mempraktikkan dan berbagi dengan guru komunitas saya. Selanjutnya yang ketiga adalah pembelajaran, di mana sebelum momen tersebut terjadi saya berpikir bahwa seorang guru adalah guru yang mengajar dalam kelas secara monoton dan sebagai pusat pembelajaran. 2. Seorang guru adalah guru yang hanya berorientasi kepada murid, duduk, diam dalam kelas, mendengarkan materi yang disampaikan. Namun sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu, satu, menjadi pemimpin yang berpihak pada peserta didik dengan beberapa inovatif yang bisa membuat proses
pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. 2. Memberikan waktu dan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi bakat masing-masing. 3. Menciptakan kolaborasi antar sejawat atau sesama mapel di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah penerapan, di mana rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah yaitu berpihak pada murid, yaitu menjadi tauladan dan menuntun peserta didik. Kemudian inovatif, menciptakan model pembelajaran berupa permainan yang menyenangkan, misalnya game atau tebak gambar. Kemudian berikut adalah reflektif, yaitu mengarahkan siswa bagaimana mereka berpikir, menyelesaikan suatu masalah dan selalu terbuka, baik sesama teman maupun pada guru. Kemudian yang ketiga adalah mandiri, yaitu berinisiatif memberikan ruang dan waktu untuk peserta didik dalam mengembangkan potensi dan bakat dimiliki masing-masing dan selalu memberikan motivasi. Kemudian yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu melakukan kolaborasi dengan sesama guru mapel serta guru yang ada di lingkungan sekolah sehingga tercapai proses pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.